Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar tutorial cara meluluskan siswa di PDUM terbaru ya, yang mana per hari ini untuk jenjang MA itu sudah dapat melakukan penentuan kelulusan di PDUM ya, yang mana nantinya juga untuk proses cetak ijazah itu dilakukan di PDUM ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu tutorial cara meluluskan siswa di PDUM ya. Yang mana untuk proses kelulusan di PDUM ini tentunya berdasar dengan integrasi yang ada di manajemen ijazah ya. Yang mana artinya siswa yang dapat diluluskan di PDUM adalah siswa yang terdapat di manajemen ijazah. Dan teman-teman ya yang mengalami kamat ganda di manajemen ijazah tentunya per hari ini juga sudah ada update ya, yang mana kamat ganda itu sudah dapat dilakukan penonaktifan ya. Oke, kita coba ya untuk tutorial cara untuk nonaktifkan kamat yang terbaca ganda ya. Nah, misalnya ini kamat saya adalah lebih dari satu. Caranya teman-teman itu silahkan masuk di Kepala Madrasah. Nah, di sini silahkan klik perbaikan data. Di sini ada status ya, ini bisa diklik tidak aktif. Nah, kemudian klik simpan, yang mana artinya kamat itu, mohon maaf ternyata ini tidak dapat ya. Aksi ini dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Berarti untuk penonaktifan kamat ini harus juga sesuai dengan jadwal. Nah, untuk jadwal simulasi, nah ini sebenarnya sudah sesuai jadwal ya, tanggal 2 sampai 4, namun ternyata untuk simulasinya itu hanya sampai jam 5 sore. Sehingga untuk penonaktifan kamat di sini belum dapat dilakukan. Namun teman-teman yang ingin simulasi ya, nanti di sini bisa dinonaktifkan ya. Tidak aktif bagi madrasah yang kamatnya ganda. Namun karena jadwal simulasinya itu sudah lewat, jadi saya tidak dapat melakukan penonaktifan kamat ya. Nah, kita lanjut ke PDUM ya. Nah, untuk proses kelulusan di PDUM, teman-teman itu terlebih dahulu untuk menyiapkan nilai rata-rata ijazah ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi. Nah, nanti teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini bisa langsung di download di link deskripsi video ini ya. Nah, ini kebetulan ini sudah merata-ratakan nilai ujian madrasah dengan nilai rapor semester 1 sampai 6 ya. Nah, untuk proses kelulusan teman-teman itu ini khusus untuk jenjang MA ya, karena untuk jenjang MTS itu belum muncul. Nah, caranya teman-teman itu masuk di hasil asesmen madrasah kemudian status UM. Nah, proses kelulusan ini teman-teman itu tinggal pilih ya, siswanya lulus atau tidak lulus. Nah, ini tentu berdasarkan SK dan hasil rapat ya. Dan tentunya pastikan data yang ada di sini adalah data yang terdapat di dashboard sini ya, Verval ijazah. Karena jika misal tidak terdapat di sini, artinya itu siswa tidak dapat dilakukan kelulusan. Dan pastikan data yang ada di PDUM itu sinkron dengan Verval ijazah. Nah, teman-teman yang biasanya kalau kita klik di sini, nah ini akan mengecek data yang ada di Verval ijazah. Nah, jika misal ada kesalahan data ini nanti tidak dapat tampil ya untuk rata-ratanya. Nah, untuk rata-ratanya ini silakan masukkan rata-rata dari sini ya, misalnya 86,70. Kita tinggal tulis 86,70, kemudian klik OK. Kemudian klik ya. Nah, setelah proses kelulusan, nah di sini statusnya itu akan berubah. Nah, nanti ini semua diproses ya teman-teman. Jika misal ada yang tidak lulus, tinggal pilih tidak lulus. Kemudian selanjutnya kita ke menu cetak SKL. Nah, untuk SKL di sini ini nanti bisa diisi ya. Namun pertama adalah mengisi SK kelulusan. Nah, ini pastikan SK sesuai dengan SK yang dibuat, TMT-nya sesuai dengan tanggal
5 Mei ya, 5 Mei 2025 ya, sesuai dengan Juknis dan surat edaran. Nah sudah itu teman-teman sudah menginput SK kelulusan, atur mapel. Atur mapel ini disesuaikan dengan mapel yang ada di madrasah ya. Nah ini ya kalau di madrasah saya. Kemudian selanjutnya setelah itu upload nilai. Nah ini juga aplikasi sangat membantu ya, karena kita tinggal copy aja nilai yang terdapat di sini. Nanti akan dimasukkan di sini, jadi langsung diupload ya. Kemudian setelah itu kita tinggal sudah atur mapel, kita tinggal cetak SKL. Nah SKL ini nantinya akan bisa dibagikan ke siswa. Dan untuk menu cetak ijazah di sini juga sudah ada ya, menu cetak ijazah untuk siswa yang sudah diluluskan. Namun tentunya untuk nanti yang ini menunggu selesai yang di sini ya nanti karena untuk cetak ijazah itu nanti untuk nomor serinya itu langsung otomatis tergenerate yang ada di verbal ijazah, sehingga nanti akan langsung muncul di sini. Dan nantinya untuk ijazah itu ada dua, ada yang berupa transkrip nilai dan juga ada berupa identitas. Jadi tidak sama kemarin, langsung gabung satu ijazah ada transkrip nilainya dan ada identitas itu satu lembar. Kalau ini nantinya akan 2 lembar ya, seperti SKHU sebenarnya teman-teman ya. Namun tentunya kita harus melewati tahapan yang ini dulu ya teman-teman, mulai dari menyelesaikan status UM bagi siswa yang lulus. Ini teman-teman tinggal luluskan aja ya. Kalau misal sudah lulus semua tinggal diluluskan, dan nanti datanya kita tinggal kopi yang ada di aplikasi halaman 3,60. Nah, seperti kemarin ya. Nah ini diluluskan, dan tentunya ini siswa yang dapat diluluskan adalah siswa yang datanya itu sudah sesuai dengan yang ada di verbal ijazah. Jika misal ada data siswa yang salah, teman-teman itu bisa ke data siswa ini ya, kemudian melakukan proses update data yang ini ya, agar nanti teman-teman itu bisa meluluskan. Nah seperti itu ya teman-teman. Namun jika tidak lulus tentunya ini tidak perlu ya, karena jika misal ada siswa tidak lulus, ini tinggal kita klik aja, misalnya ini tidak lulus ya, ini tinggal klik ya. Ini tidak lagi perlu untuk melakukan proses integrasi dengan verbal ijazah. Nah seperti itu. Itu untuk siswa yang tidak lulus ya. Dan ini jika misalnya ada kesalahan, ini teman-teman bisa lagi luluskan kembali ya, seperti itu. Intinya teman-teman ya, sebelum melakukan proses kelulusan dan tidak lulus, ini nantinya teman-teman itu ya masih bisa melakukan perubahan ya, sebelum melakukan cetak pernyataan. Jika misal sudah semua dan mencetak surat pernyataan, berarti itu semua sudah selesai ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada beberapa yang sudah saya tentukan ya. Jika misalnya ada salah klik, ini tenang, tidak usah khawatir ya teman-teman, ini nanti tinggal klik lulus aja ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi terkait tutorial cara untuk meluluskan siswa di verbal PDUM, maksud saya di PDUM, dan cara teman-teman yang masih mengalami kepala sekolah ganda di sini sudah ada solusi yang diberikan ya, yaitu dengan menghapus data atau memberhenti atau tidak aktifkan ya kepala sekolah yang sudah tidak aktif ya. Oke, mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.